اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد بن عبد الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال أيضا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Al-ayat Sadaqallahul Azim. Pertama-tama dan yang paling utama tentu saya senantiasa kita bersyukur memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik nikmat yang kecil maupun yang besar, yang sedikit ataupun yang banyak, yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, bahkan nikmat yang kita minta maupun yang tidak kita minta. Dan kita berharap semoga dengan kalimat syukur yang kita persembahkan hanya kepada Allah, kita semua digolongkan menjadi hamba-hambanya yang ahli syukur. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya figur manusia mulia yang harus kita jadikan sebagai suri teladan tolak ukur ketika kita ingin mencari panutan sejati, idola hakiki. Kenapa saya bilang satu-satunya? Karena zaman sekarang banyak generasi milenial justru malah memfigurkan, mengidolakan artis, biasanya artis Korea, Lee Min Ho, Siwon Choi, Son Joong Ki, Hong Hwan, Ko Yang, Cacai, apalagi? Kurang? Adik-adik cinta gak sama Nabi Muhammad? Benar. Salah satu tanda cinta kita kepada Rasulullah adalah banyak-banyak bersolat. Coba bersolawat. Salawat Jibril. Sallallahu. Dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat Nabi Muhammad yang mencintai dan diajar menjemput kita semua dan masuk ke kategori golongan manusia umat dia yang telah dikiamat nanti memperoleh syafaatnya. Amin. Bapak, Ibu, adik-adik, ini Masya Allah 10 tahun yang lalu saya ada di sini ya. Saya masih ingat itu nama-namanya adik-adikku semuanya Nino. Karena sudah dewasa ya. Nino. Saya nyari-nyari mana yang kenal. Masya Allah. Luar biasa. Salah satu dalam doa saya, ya, ini mohon maaf jujur saja, berharap pertemuan kita, silaturahim kita bukan hanya bisa rajut di dunia seperti saat ini, tapi kita bisa bertemu kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Adik-adik coba dengarkan, nanti akan ada hadiah. Hadiah.
Silakan urayan ceramahnya. Ini sudah hari yang keberapa puasa di sini? 23. Nah, oh, masa? 13? Kayaknya bentar lagi lebaran. 13 ya? Baik, intinya barang siapa yang berpuasa Ramadan 13 hari, maka sisanya 17 hari lagi. Ada yang puasa nggak? Puasa. Tahu puasa itu apa? Puasa itu tidak makan, Puasa itu tak boleh makan, tak boleh minum dari pagi sampai petang. Paham? Boleh makan? Mati lah. Masya Allah, luar biasa. Puasa ini mengajarkan kita banyak hal. Kalau adik-adik sekarang sudah rajin puasa, bagus. Berarti esok boleh kaya. Kalau tak puasa, tak boleh kaya. Kata siapa itu? Kata Tizi kalau nggak salah. Saya tahu ya, karena anak saya nontonannya kayak gitu. Allahu Akbar. Tadi saya mengajak anak-anak ke sini. Yang pertama kelas 3 SD. Sekarang yang kedua kelas 1 SD. Yang ketiga masih TK tapi nggak mau sekolah. Muhammad, Ibrahim, dan Hafiz di rumah. Jadi akhirnya mereka pada di rumah saja lah. Yuk, kembali. Ada sebuah riwayat hadis. Nabi SAW pernah ditanya oleh salah seorang sahabat. Nah, coba disimak nanti ditanya yang bisa dapat hadiah. Ya Rasulullah, ayyul amal ahabba ilallah. Amalan apa sih yang paling dicintai oleh Allah? Wih, mau nggak dapat cintanya Allah? Mau? Siapa yang mau dicintai oleh Allah, adik-adik? Bagus nih. Semuanya bapak ibu adik-adik, siapa yang misalnya mau masuk surga? Siapa yang mau masuk surga tanpa hisab? Saya mau masuk surga sekarang juga. Kenapa ya? Kenapa kok ragu-ragu? Iya ya, ada yang alasan anak-anak masih kecil, ada yang alasan hutangnya masih banyak, ada yang alasan apa lagi? Hah? Itu hanya alasan biasa, tapi yang paling erat alasannya adalah karena di hati kita masih ada rasa cinta terhadap dunia. Itu yang jadi permasalahannya, guys. Jadi dunia ini yang sangat luar biasa melekat di hati, sehingga kita masih berat kalau mau masuk surga walaupun sekarang juga ya. Nah sekarang ada amalan yang dapat cintanya Allah. Kalau sudah dicintai oleh Allah, ya Allah enak. Apa saja sih amalan tersebut? Yang pertama, nomor 1 amalan yang paling dicintai oleh Allah, kata Nabi SAW ketika ditanya ayyul a'mal ahabba ilallah, qala as-sholatu ala waqtiha. Sholat tepat pada waktunya. Adik-adik suka sholat tidak? Suka ya? Bersyukur kalau adik-adik di masjid ini welcome, terbuka buat anak-anak. Karena ada masjid yang dilarang anak-anak. Anak-anak tak boleh masuk. Anak-anak sholatnya di mana ya? Galak-galak. Tapi beruntung kalau adik-adik masjidnya enak, bisa bercanda tadi, bisa berantem-beranteman. Iya, kenapa? Di Turki sana imam masjid sibuk bingung nyari cara habis sholat 5 waktu atau taraweh, mereka langsung terjun ngegain anak-anak biar main apa namanya itu kereta-keretaan. Imam masjid, bayangkan. Kenapa? Karena sedih. Di sana anak-anak itu sudah jauh dengan yang namanya masjid. Padahal Turki loh. Jangan dikira Turki itu orangnya Islam semuanya bagus, enggak. Anak-anak muda banyak yang enggak puasa, Masya Allah. Tapi ada yang bersyukur nih, bisa sholatnya sambil guyon. Tapi kalau bisa latihan belajar sholatnya fokus, karena takut menghadap Allah. Kata Upin Ipin gimana? Kalau di sholat nggak boleh apa? Tak boleh cakap.
Kasih tahu temannya kalau pas lagi sholat. Siap ini siap? Bisa ya? Sholat itu ada berapa satu hari? 5, sebutkan. Bisa. Wah ini kalau ini luar biasa, pinter-pinter di sini. Dan kalau ada adzan berkumandang, hayya 'alas shalah. Gimana? Harus ngapain? Sholat. Kalau ayahnya nggak sholat gimana? Diajak. Ada ayahnya di sini? Ada nggak bapaknya di sini? Diajak. Apalagi laki-laki. Masjid kita harus penuh dengan jamaah laki-laki, Pak. Halo, ini yang laki-laki. Ya Allah, ternyata mohon maaf ini ya, PR kita itu masjid nanti di akhir zaman itu bermegah-megah, mercusuar, bagus, tapi sunyi. Nah ini PR kita, makanya sholat ala waktunya ini penting buat kita. Sholat itu sudah ditetapkan waktunya. Kita sibuk kerja, Pak. Mohon maaf ya, buat bapak-bapak, ibu-ibu yang punya pekerjaan. Kita sibuk kerja, adik-adik sekolah, ada yang kuliah. Sejatinya itu hanya selingan nungguin waktu sholat. Karena tugas utama kita sebagai mukmin dan muslim ada 2, yaitu menunggu waktu sholat dan menunggu waktu mati. Benar, nggak salah. Tapi yang lebih utama kita ini sebagai seorang muslim pasti akan mengalami 2 hal yang pasti terjadi, yaitu menunggu waktu sholat dan menunggu waktu mati. Kita semuanya pasti mati? Pasti. Halo, adik-adik pasti mati? Siapa yang mati duluan? Oh nggak ada ya, pintar. Tenang, itu kepastian yang harus kita antisipasi dan kita persiapkan. Jangan sampai kita abai sehingga disibukkan dengan sekolah, dengan kerjaan. Waktu sholatnya hanya disisa waktu keliru. Tapi prioritaskan waktu sholat itu lebih utama sehingga nunggu waktu zuhur kerjaan. Ini jangan dibalik. Yuk kita perbaiki sholat kita. Ada yang sholat itu hanya menggugurkan kewajiban saja, selesai. Ada yang karena dipaksa. Ada yang juga karena misalkan malu sama tetangga dan sebagainya. Ini kita koreksi. Siapa tahu kita masuk di posisi mana di sholat kita. Sholat yang lebih utama karena takwa. Karena ada orang yang sholat, mohon maaf ya, ada orang yang sholat bukannya menikmati sholatnya malah sibuk. Sibuk apa? Sibuk nyari selilitan. Pernah lihat? Pas ketemunya baru salam, assalamualaikum. Mohon maaf, adik-adik sholat udah harus biasa. Kalau sholat perhatikan, bahwasanya Allah itu melihatin kita, Allah maha melihat. Lagi sholat jangan bercanda, karena setan tuh ngebisikin. Setan itu ngebisikin kita lagi sholat. Masa sih Ustaz? Beneran. Ketika azan berkumandang, setan itu lari sejauh mungkin sampai tidak terdengar suara azan. Sampai bunyi hadisnya artinya adalah setan ketika mendengar azan itu lari sampai terbirit-birit, terkentut-kentut. Berarti lagi lari ketek. Ya Allah. Kenapa? Karena nggak mau dengar suara azan. Tapi ketika azan selesai, dia balik lagi dalam hitungan detik, menggoda orang-orang yang malas. Akhirnya, makanya sering kita pernah dengar gak ketika azan berkumandang, hayya 'alas shalah, suka ada bisikan angkowai belum mati. Ada pernah dengar suara seperti itu? Pernah? Jelas suaranya jelas ya? Nah itu suara kita. Itu tuh penyakit. Coba bayangkan. Makanya beruntung orang yang mensegerakan diri ketika azan berkumandang, yang lagi rokok,
azan. Perhatikan. Yang lagi di sekolah nih, ada yang di sekolah. Ya, ketika azan berkumandang, ajak semuanya, bro, ayo, bro mau azan orang, bro, ayo, neng, masjid. Ih, beneran ini. Sholat itu, kata Nabi SAW, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi sholatuh. Sesungguhnya amal perbuatan yang pertama kali dihisab dari setiap hamba adalah sholatnya. Makanya yuk Pak, Bu, kita mendidik anak itu lebih baik kita itu mati-matian ketika takut khawatir anak kita sholatnya belum teratur. Mumpung masih usia belia, masih usia dini. Bahkan sampai dihalalkan dalam Islam menggunakan kumpulan. Kumpul anak urusan sholat boleh, tapi kalau karena pelajaran bahasa Inggrisnya jelek, apalagi hafalan Al-Qur'annya kurang bagus, jangan main pukul. Hati-hati. Ini anak-anak di usia 7 tahun kita kasih pelajaran. Ayahnya kita yang selalu harus jadi suri teladan buat anak-anak. Ibunya pendidik yang nomor 1. Dan urusan sholat harus kita perhatikan. Sholat ini ada yang wajib, ada yang sunnah. Nah, yang kita utamakan yang sunnah dulu, terutama buat yang wajib dulu. Ya, terutama buat ibu-ibu. Halo ibu-ibu, amalan ibu-ibu perempuan itu pegang kuat-kuat 4 hal. Bersumber dalam sebuah riwayat hadis Tirmidzi. Idza sholatul mar'ati khamsaha, jika ada seorang wanita yang menjaga salat 5 waktunya. Wa shamat syahroha, dan berpuasa Ramadan, dijaga Ramadan. Wa hafizat farjaha, menjaga farjinya, kehormatannya dijaga. Wa ata'at zaujaha, taat sama suami. Kalau 4 ini dijaga benar-benar bagi seorang perempuan, Allah langsung yang mengatakan di yaumil qiyamah nanti, qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Masuklah kamu ke dalam surga melalui pintu-pintu surga manapun, terserah kamu. Syi'ti artinya kalau bahasa kita sakarmu Allah. Ini amalan wanita kalau sudah megang 4 hal ini, masuk surga tinggal milih. Tapi kita bapak-bapak mau masuk surga yang lebih tinggi, pintu yang lebih agung, Firdaus namanya. Ya Allah, perjuangannya sangat luar biasa. Sholatnya harus khusyuk, zakatnya ditunaikan, farjinya dijaga, qiyamul lailnya diperkuat, sedekah, zakat dan sebagainya harus banyak tanggung jawabnya. Nah, perempuan hanya 4 tadi saja, masya Allah. Makanya ketika pas mendidik anak laki-laki dengan wanita, ternyata dalam Islam berbeda. Didik anak laki-laki dengan perempuan itu berbeda. Anak laki-laki lebih banyak porsi tanggung jawab. Main-mainan, Al-Quran baca itu langsung dirapikan lagi tanggung jawab. Mainan berserakan dibersihkan lagi, nah ayo dilihatin tanggung jawab. Di sekolah, ketika mereka sekolah di kelas, yang jadi ketua kelas harusnya laki-laki, ini adik-adik harus. Tapi kok adanya banyaknya perempuan, itulah fenomena akhir zaman. Nanti wanita lebih banyak di posisi-posisi kunci. Bahkan jumlah wanita nanti di akhir zaman menjelang kiamat kubro, 1 laki-laki berbanding 50 wanita. Masya Allah. Pilih yang mana ya? Nah, intinya lihat dompet. Maka dari itu, ayo mendidik anak laki-laki, kata Syekh Abdul Hamid, seorang ulama Al-Jazair. Beliau pernah berkata, jika kamu mendidik 1 anak laki-laki, maka sejatinya kamu sedang mendidik 1 manusia. Jika kamu mendidik 1 anak laki-laki, maka sejatinya kamu sedang mendidik 1 manusia. Tapi jika kamu sedang mendidik 1 anak perempuan, maka sejatinya kamu sedang mendidik 1 umat. Masya Allah. Kenapa? Karena dari rahim wanita yang salehah, yang seperti apa karakternya, terlahir generasi yang seperti apapun itu karakter seorang wanita tersebut.
Makanya wanita itu harus dijaga, dilindungi, diarahkan, hati-hati. Apalagi dengan zaman yang sangat luar biasa, Pak. Nggak kebayang. Anak-anak ini sudah luar biasa. Tahun 2011 Ustaz ini pernah ngajar di salah satu SD. Ya Allah, kaget. Waktu itu Pak Bu, saya pas lagi bilang, ayo anak-anak, siap-siap kita mau pulang. Oh, pada beres-beres. Saya jangan sebut nama SD-nya, kayak di Jogja pokoknya. Pas lagi beres-beres, ada yang tiba-tiba buru-buru nulis sesuatu. Di secari kertas. Dikasih ke sampingnya perempuan. Pas mau dikasih, saya kaget, diambil. Saya baca tulisannya, Masya Allah. Apa tulisannya? Sayang. Kelas 1 SD. Kelas 1 ET. Mana tahu? Tulisannya sayang. Tunggu ya di dekat pintu gerbang. Nanti kita pulang berdua bareng. Allah. Saya langsung berdiri di dekat pintu gerbang. Biar nggak terjadi. Itu 2011. Demi Allah itu saya alami. 2014 ada itu apa namanya screenshot WhatsApp ya dulu sempat viral. Apa kelihatannya bukan anak-anak seperti suami istri, kata laki-lakinya, mama. Oh, panggilannya sudah luar biasa. Mama, sepertinya kita tidak akan bertemu 3 minggu ke depan. Titik. Kata si wanitanya, ada apa? Kan seperti suami istri ya, mama. Langsung dibalas lagi sama si laki-lakinya, tidak ada apa-apa mama. Ada satu perempuan kan suka penasaran ya dan butuh kepastian maklum wanita. Ada apa papa? Tolong ceritakan. Apakah papa sudah tidak sayang lagi sama mama? Jawabannya, ya Allah, bikin lurus dada. Apa jawaban si laki-laki ini? Ya Allah, besok papa mau disunat. Tahu sunat? Tahu sunat? Kata Manil sunat tuh dia potong kita punya. Ya Allah, mau disunat. Besok papa mau disunat. Tolong mama jangan dekat-dekat sama anak kelas 6. Jadi kelas 5 atau kelas 4. Ya Allah. Adik-adik yang sudah mulai pacaran. Ayo. Resiko di zaman sekarang lupa beneran, apalagi dengan adanya adanya ini mereka tuh bisa. Wah. Makanya orang tua yang sudah memberikan HP kepada anaknya, tugasnya maka bertambah. Apa tugasnya? Mantau apa isi HP-nya, dengan siapa dia komunikasi. Kalau dikunci, minta apa kuncinya, apa akses Google yang dia cari, apa link YouTube atau apa, itu tugas tambahan. Resiko. Saya mendidik anak sampai mati-matian, gak punya televisi, ya kan televisi, HP gak punya, gak dikasih, TV saja enggak. Waktu di sini gak ada, waktu di Keminten gak pakai. Ternyata ada jamaah di Keminten yang ngasih TV 40 pin. Masih ya ditolak gak enak. Akhirnya di rumah ada TV tapi yang kecil ya, yang 40 dikasih ke Bogor lah taruh. Karena demi apa? Anak-anak biar tidak ada akses. Salah satu guru kami dulu pernah memberikan penjelasan bahwa TV itu haram. TV itu haram. Salah satu guru kami ya. Kok bisa? Karena mohon maaf ya, tontonannya, tayangannya, bahkan iklan saja, iklan ada yang menyebar aurat. Padahal iklan coki-coki gitu ya, tapi aurat itu ada tayangan ibu-ibu yang biasanya suka. Apa itu infotainment? Pemirsa, jangan kemana-mana. Semuanya akan kita kupas secara setajam. Tahu ya? Itu kan mulik-mulik apa namanya? Ya, orang lain bahaya. Makanya kalau pas hari nonton TV banyak-banyak istighfar. Astagfirullah. Halo? Banyak istighfar. Nonton bola pun bisa jadi maksiat loh, Pak. Gimana maksiatnya? Ngomong
komentar kita itu akan ada pertanggung jawab. Maka ayo kita arahkan anak-anak kita didik supaya kita bagaimana biar mereka sudah menentukan dengan Allah. Kemudian yang kedua, hanya ada 3. Yang kedua apa? Nabi ditanya lagi, "Tsumma ayyu ya Rasul?" Apalagi ya Rasul? Birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Anak-anak cinta gak? Sayang gak sama orang tuanya? Benar. Kalau sayang, pernah gak kalian marah-marah atau tinggiin suara? Pernah. Kalau disuruh sama orang tua, tuh pokoknya terasi. Jauhnya apa? Iya, Bun. Bener ya. Awas jawabannya emoh. Kayak sapi, itu pokoknya terasi, Awas. Dari dulu aku masukinnya dikasih susunya susu sapi. Ya. Adik-adik, kalau sayang sama ibunya di PR. Besok atau pulang dari sini, adik-adik ya. Ibunya disuruh jongkok, terus sama kalian bisiki di telinganya. Ya, ini rahasia kita loh, jangan kasih tahu ibunya. Rahasia kita. Nanti ngomong di dekat telinga ibu kalian. Panggilnya apa ibu, mama, umi? Ibu ya. Ibu, I love you because of Allah. Apa artinya? Aku mencintaimu karena Allah. PR ya. Halo. PR ya. Nah, siap ya. Nanti ibunya disuruh duduk. Terus sini duduk. Ada apa nak? Langsung dipeluk dan disiki di telinganya. Ibu, aku mencintaimu karena Allah. Siap tidak? Siapa yang siap? Angkat tangan yang siap, maju ke depan. Yang siap, maju ke depan, cepat. Maju ke depan. Siapa? Buktikan kalimatnya apa? Cepat. 1. Mana? 1. Ayo maju. 1. Cepat. Ayo 2. Maju ke depan. Kalimatnya tolong ulangi apa? Apa tadi? Ayo cepat. 3 orang atau 5 orang lah maksimal. Maju berlima. Cepat bermati. Maju. Cepat pengen tahu siapa yang berani nanti akan memainkan tugas tersebut. Ustaz pengen tahu, ini rahasia kita ya, jangan kasih tahu ibunya. 1, 2, ada lagi 3, ada lagi yang perempuan 4, yang perempuan ada enggak? Yang ini enggak ada. 2 lagi yang perempuan 2 ada. Pengen tahu Ustaz coba. Enggak ada yakin? Sudah ditutup nih. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, 2. Ditemukan buat teman-teman kita nih. Mana ya tadi bunyinya mana ya? Mikrofonnya mana ya? Coba Ustaz pengen tahu ulangin tadi kata-katanya apa ya? Kata-katanya tugasnya bilang apa ke ibunya nanti? Ulangi dulu kan. Oh betul. Terus. Aku mencintai ibu karena Allah. Ibunya mana? Itu apa? Oke, terus. Tanya. Oke. Nah, itu nanti kalian amalkan. Kalian katakan siap. Siap dapat hadiah. Oke, tepuk tangan. Gimana? Ada yang mau maju lagi? Masya Allah, itu tugasnya berat untuk mengungkapkan rasa cinta sama ibu. Ya Allah, Bu, anak kita kalau bisa ngomong seperti itu tanpa kita suruh, Masya Allah.
Karena kecintaan anak itu kadang-kadang terbatas. Tapi kalau sudah karena Allah, Masya Allah, perhatian mereka akan menjadi buah pahala pundi-pundi amal soleh dalam hidupnya kita. Makanya mudah-mudahan Allah golongkan kita memiliki anak-anak keturunan yang soleh-solehah. Amin ya rabbal alamin. Dan yang terakhir, yang ketiga, masukin uangnya, masukin. Yang ketiga apa? Nabi ditanya, "Tsumma ayyu al-jihadu fi sabilillah?" Berjuang di jalan Allah, berjihad. Kalau ada TPA adik-adik ikut. Kalau ada pengajian Bapak Ibu ikut. Kalau ada kumandang azan segera datang. Itu jihad. Jihad itu enggak harus kita berjuang perang di jalan Allah, tidak. Justru malah jihad sekecil-kecilnya nih saat ini ketika Nabi SAW selesai perang Badar yang begitu luar biasa, beliau langsung berdiri dan mengatakan, sahabat sekalian, kita baru saja melalui peperangan yang sangat luar biasa, tapi sebentar lagi kita akan melakukan menghadapi perjuangan jihad yang paling berat. Para sahabat kaget, ya Rasul, perang apa lagi ini? Ternyata jihad perang melawan hawa nafsu. Nih bulan Ramadan, karena pasca perang Badar itu masuklah bulan suci Ramadan. Maka dari itu ayo perjuangan kita menahan hawa nafsu. Ketika marahin anak, membentak anak, langsung istighfar. Ketika kita berselisih dengan pasangan, istighfar. Timpali segera. Yuk terakhir kita baca istighfar yang kita hafal semuanya 1, 2, 3. Astagfirullah. Waktu demi waktu yang kita lewati Ramadan ini betul-betul nilai-nilai yang dapat kita juga Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap semoga kapanpun, dimanapun dan dalam kondisi apapun kita nanti Allah Subhanahu untuk menghadapkan ibadahnya. Semoga kita semua dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina
يرتقي بجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. اللهم لك الحمد كما خلقتنا ورزقتنا وعلمتنا وهديتنا وفرجت عنا. لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان وختم لنا من الجن والشيطان مع الإيمان. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح لنا أبواب الخير وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب العافية وأبواب البركة وأبواب الجنة. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أفرج علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.